Ini lawyer, dipanggilnya lawyer pelakor. Hah? Nah, di sini aku tuh pengen ngebela kaum wanita sama memperjuangkan hak-hak wanita Memperjuangkan hak-hak wanita. Iya. Ada historical keluarga dari pengacara atau siapa? Gak ada sih sama sekali. Orang di belakangnya. Boleh dong di-spill salah satu kasusnya gitu ke kita yang membuat seorang Fanny kayaknya ngerasa iya gue harus bantu nih orang. Jadi lo mau bilang sebenarnya orang yang jadi pelakor tuh karena tuntutan hidup. Lo di pihak yang mana nih? Di pihak istri sah. Oh, pihak istri sah. Di pihak pelakor juga pernah. Jangan pernah takut untuk bersuara. Karena perempuan sekarang itu tidak lemah. Kembali lagi di program Kode bareng gue Arauzi Effendi. Halo sahabat Kompas TV, hari ini gue kedatangan seorang tamu. Tamunya seorang lawyer. Tapi kalau lawyer biasanya berhadapan dengan kasus hukum yang berat-berat gitu ya. Pembunuhan, penculikan, perampokan, korupsi. Bukan, ini lawyer, dipanggilnya lawyer pelakor. Hah? Gimana tuh lawyer pelakor gitu ya? Ternyata katanya banyak menangani kasus yang berkaitan dengan perebutan laki orang. Agak ngeri ya. Tapi kita verifikasi aja langsung ke orangnya. Please welcome Mbak Stefania. Stefani. Halo Mbak Stefani, apa kabar? Alhamdulillah. Lawyer, masih muda, cantik. Apa aja kegiatannya sehari-hari selain jadi lawyer? Iya sih, tentu kegiatannya kan pasti kan beracara, ya kan, di kantor, kayak gitu aja sih Kak. Ketemu klien yang bermacam-macam itulah ya. Gitu ya. Dan ketemu kliennya yang macam-macam itu seperti apa Mbak Fanny? Gue boleh tahu nggak? Ya karena kan kasusnya sekarang ini yang lagi marak itu ya Kak, itu kan seperti kayak kasus rumah tangga gitu, sampai dibilang pelakor ya. Jadi Mbak Fanny ini selain dibilang tadi lawyer pelakor, jadi dia lawyernya rumah tangga. Dia menspesifikasikan dirinya sebagai lawyer rumah tangga. Kenapa tuh lawyer pelakor dan lawyer rumah tangga? Sebenarnya sih nggak spesifikasi juga ya Kak, gitu kan. Kebetulan juga kan ada perdata lainnya juga yang kita tangani, pidana lain. Cuman aku sendiri ini memang sangat-sangat ingin membantu membela juga kaum wanita ya Kak, gitu kan. Banyak banget untuk saat ini posisi wanita itu adalah kaum yang lemah. Nah di sini aku tuh pengen ngebela kaum wanita sama memperjuangkan hak-hak wanita. Memperjuangkan hak-hak wanita. Iya. Jadi kalau laki-laki mendapat kekerasan rumah tangga nggak akan dibela? Enggak juga. Karena KDRT itu kan nggak melulu dari perempuan yang korbannya, ya, bisa juga laki-laki korbannya. Oke. Banyak sih juga dari laki-laki. Gitu. Sebelum kita masuk ke spesifik dari kasusnya, kenapa sih milih jadi lawyer di saat sudah bertebaran lawyer di muka bumi? Sebenarnya dari dulu itu bercita-cita jadi advokat Kak. Karena advokat itu profesi yang bisa memberikan bantuan hukum sama orang banyak. Nah, aku di situ pengen jadi orang yang lebih bermanfaat. Ada historical keluarga dari pengacara atau siapa? Gak ada sih sama sekali. Orang di belakangnya? Gak ada. Oke. Mbak, belakangan ini kasus rumah tangga seperti apa yang sering dihandle oleh seorang Fania? Kayak seperti perceraian. Hak asuh anak, terus gonogini, yang paling sering tuh ya Kak, somasi pelakor itu ada aja. Somasi pelakor. Dan paling tertinggi kasusnya yang mana? Perceraian. Endingnya ke situ. Padahal kita kan juga sebagai penasihat hukum daripada klien kan kita tetap ingin menyatukan dua belah pihak gitu ya. Itu kan udah hal yang terburuknya lah. Gitu. Tanya kok mau sih nge-handle di saat orang rebutan kasus-kasus yang lebih berat? Ini juga berat sih, cuman kan kayaknya kalau kasusnya perceraian dan soal rumah tangga kan takes time banget gitu ya, lebih ke personal approach gitu. Kok mau sih ngerjain atau menangani kasus hukum selain ya karena kalian disumpah ya untuk menerima segala kasus lah. Tidak boleh memilih-milih gitu. Jadi memang kalau kasus itu kan kebetulan yang datang ke kami ya Kak, gitu. Jadi apapun kasus yang datang ke kami, kebetulan gitu yang datang juga pada saat ini banyak banget tentang rumah tangga gitu kan, tentang pelakor gitu kan, yang memang kita tuh ternyata
di balik ini ada hak istri loh gitu kan. Nah disitulah kita kayak sebagai perempuan yang tadi aku bilang, aku sangat-sangat ingin membela kaum wanita gitu pada saat itu. Karena kan nggak cuman sekedar kayak maksudnya kalau menggoda gitu, tapi hak-hak istrinya bener-bener dimanipulatif gitu loh Kak. Jadi kan di sini ada istri, ada anak-anaknya. Bagaimana caranya aku bisa melindungi gitu, memberikan bantuan hukum kepada para kaum wanita ini yang tersakiti gitu loh. Boleh dong di-spill salah satu kasusnya gitu ke kita yang membuat seorang Fanny kayaknya ngerasa iya gue harus bantu nih orang. Iya ada, jadi maksudnya untuk kasus rumah tangga ini kan kasus tertutup ya Kak. Aku kan bakal cerita yang sebagian sebagian besarnya aja. Ya kita nggak usah spill ininya lah korbannya, kita spill ceritanya aja. Oke. Jadi ada yang menurut aku gitu ya Kak. Jadi ini istri sah gitu kan, udah punya anak 3 nih yang paling parah gitu kan. Tapi akhirnya dia diusir gitu kan. Diusir sama suaminya. Nah yang kedua nggak diberikan nafkah, sedangkan anaknya masih kecil-kecil. Lalu statusnya tapi masih jadi istri saya. Statusnya masih menikah di situ. Nah, di sini kan beliau ini curhat gitu tadinya kan lewat Instagram gitu kan. Oh, kok gitu ya gitu sampai diusir sama suaminya gitu kan. Nafkah anak pun nggak ada gitu kan. Tempat tinggal pun nggak ada. Akhirnya mereka tuh ngontrak di kontrakan gitu kan dengan 3 anaknya. Itu kan kayak kemana tuh lakinya kalau boleh tahu? Itu bawa si pihak ketiga ke dalam rumah. Dan itu kayak memposisikan gimana ya caranya itu aku bisa membantu si ibu ini gitu kan, yang tadinya memang kan nikah secara negara mereka ini, dan bawa 3 anak kecil, 3 anak yang 2 itu balita, yang 1 memang sudah mau SMP gitu kan. Bagaimana endingnya? Endingnya kakak tahu endingnya gimana? Karena memang laki-lakinya ini kebetulan kan kerja di pemerintahan. Akhirnya kita damaikan kedua untuk sebenarnya aku kirim dulu bersurat kepada suaminya ini gitu. Akhirnya suaminya mau diajak klarifikasi dan bertemu dengan pihak istrinya, dan sampai saat ini itu hal yang paling aku ngerasa bangga juga ya bisa ketemu sama bapak ibu ini gitu. Mereka damai sampai saat ini. Akhirnya damai. Dan perempuan yang pihak ketiga gimana? Pihak ketiga ini kebetulan kan dari diajak damai juga dan hidup bersama-sama. Sebuah plot twist saya enggak. Jadi aku pun nemuin si pihak ketiga ini. Ya nemuin maksudnya ada apa sih gitu. Ternyata memang gini loh Kak. Pada dasarnya itu kan wanita itu jarang ada yang mau dimadu ya. Tapi kenapa pertanyaan dari DM netizen tuh, kenapa ya kok jarang ada yang mau dimadu, tapi perempuan itu banyak yang pengen jadi pelakor. Kan itu sama-sama dimadu kan, sama-sama diduakan gitu. Cuman kan niatnya beda. Kayak seperti yang pihak ketiga ini, dia ini kan memang ada yang dituju hartanya gitu buat kebutuhan hidupnya, untuk gaya hidupnya gitu kan. Sedangkan si perempuan jadi lo mau bilang sebenarnya orang yang jadi pelakor tuh karena tuntutan hidup. Gitu. Nggak tahu juga karena belum jadi pelakor. Atau jangan-jangan emang bakat aja jadi pelakor gitu. Ya mungkin iya ya. Kan? Mungkin orang kesel ya gitu denger kayak nih ada keluarga harmonis gitu kan, yang lagi namanya nikah siapa sih kayak yang mau bercerai gitu kan. Betul. Apalagi kalau punya anak ya, sudah punya anak. Dan itu anaknya masih bayi loh Kak. Itu kayak lagi gibah online ya Kak. Ya jadi anaknya ini masih bayi, usia itu sekitar 6 bulanan ya. Yang paling kecil 6 bulan sampai 7 bulan. Fanny, jadi pengacara kan sebenarnya harus apapun kasusnya ya. Betul. Tapi harus ikut mendalami kasusnya, berada di tengah orang-orang yang berkasus gitu kan. Untuk kasus-kasus dalam rumah tangga, sulit nggak sih menyesuaikan dengan kondisi yang mungkin, gue nggak tahu nih, lo punya historical yang sama atau tidak, atau lo menyesuaikan dengan kondisi orang-orang seperti itu gitu. Sulit nggak untuk bagi lo untuk memahami kondisinya? Jadi kalau misalkan rumah tangga ya Kak, itu tuh banyak banget cerita. Aku didewasakan dari klien jadinya. Jadi banyak cerita yang memang aku sendiri nggak pernah tahu gitu dari klien. Tapi kita harus standby Kak, karena kan maksudnya masalah rumah tangga itu nggak kayak masalah yang biasa ya, bisa jam kerja dia nelpon gitu. Oh sekarang kan jadi pengacaranya juga, jadi teman curhatnya juga gitu. Jadi menenangkan hatinya juga, jangan sampai nanti emosi kirim chat yang menghina itu nanti kena pasal dan lain-lain gitu kan. Jadi kita lebih kayak memberikan advice juga ke ibu ini, dan ceritanya ya udah kita kalau kakak bilang gimana cara menempatinya gitu. Mengalir aja lama-lama jadi
oh ini jadi teman curhatnya gitu. Tapi kalau kesabaran lo setipis tisu lo nggak cocok guys. Karena lo nggak bisa denger omongan orang yang udah di luar jam kerja, lo curhat lagi masalah hidup lo. Masalah hidup gue juga banyak gitu ya. Tapi lo nggak gitu ya? Enggak, selalu tanggepin kok. Jadi apa tantangan terberatnya? Lebih berat jadi mana? Jadi lawyer. Lo kan juga pernah jadi lawyer corporate ya, maksudnya Selalu, iya, masih, membela masalah dan masih juga sebenarnya. Kalau lo disuruh milih, lebih prefer jadi lawyer yang ngurusin masalah kayak utang piutang, kontrapretasi dan lain, terus atau jadi lawyer rumah tangga kayak gini? Disuruh milih ya Kak? Iya. Aduh bingung ya. Sebenarnya sih kan kita nggak boleh milih ya, Nggak boleh milih, semua betul, kasus betul. semua kita bawa. Cuman kalau masalah rumah tangga ini kan lebih ke arah ke private banget. Jadi waktuku juga lebih private buat mereka gitu. Jadi ya lebih itu ngebantu sih Kak. Dengan curhatnya dia. Iya. Fanny lo kan mengawali karir seorang lawyer. Banyak orang yang bilang ya dia orang tuh suka jadi lawyer pelakor atau lawyer kasus perceraian, apalagi artis gitu ya. Katanya buat batu loncatan. Apa iya? Aduh kayaknya enggak, ini deh Kak, kalau misalkan lawyer artis ya, sebenarnya sih ya enggak juga sih, kita lebih membantu aja sih Kak. Siapapun kan kita nggak bisa menyetarkan gender, kayak miskin itu kita nggak bisa. Jadi apapun yang butuh bantuan yang kita bantu, gitu Kak. Oke, kita balik lagi ke brandingnya di sosial medianya si Fanny ini. Kalau Sobat Kompas TV lihat Instagramnya apa Stefania Agustia. Stefania Agustia itu Stefania sering jawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang masuk melalui direct message. Direct message. Betul. Gitu ya. Itu lo filter nggak sih? Enggak, semuanya kita jawab. What? Iya. Jadi lo melakukan konsultasi gratis dong? Kadang nggak juga langsung mintain ke WhatsApp sih Kak. Jadi kalau DM itu banyak yang ke permintaan tersaring kan Kak. Jadi banyak banget nih gitu kan. Jadi setiap hari tuh curhatan dari masyarakat banyak di DM. Jadi lo melihat ini sebagai peluang atau sebenarnya ya lo anggap ini bisnis lah? Ya, jadi ya mungkin ya kan namanya kan juga kan kita kerja gitu kan butuh. Yang lain kita niatnya memang membantu. Cuman ada juga kan memang yang dia ini memang dari ekonomi yang memang perlu kita bantu. Oke. Gitu. Kita ada yang nggak bayar nggak? Ada. Banyak? Enggak juga sih Kak. Ada beberapa. Tapi yang bayar juga ada kan? Ada banyak. Betul. Nah, kita masuk aja ke kasusnya. Jadi kalau perselingkuhan itu biasanya berakhir seperti apa? Terus kemudian dituntut dengan tuntutan apa biasanya, Van? Biasanya perselingkuhan itu ya Kak. Ini kan ada perselingkuhan yang masuk ke ranah perzinahan. Kalau perselingkuhan itu kan kayak kalau di bahasa Indonesianya aja perselingkuhan itu nggak ada perzinahan gitu ya. Nah yang ini yang kita mau dibahas tadi gitu kan, perzinahan ya Kak. Perzinahan itu masuk pidana nggak sih? Nggak ya? Perzinahan tuh masuk justru. Iya. Oh gitu. Jadi perzinahan ini gini loh Kak. Takut, jangan berzina loh. Jadi perzinahan ini gitu loh Kak. Jadi perzinahan ini kan harus ada buktinya juga istri saya. Jadi ketika menunjuk kuasa hukum, nah betul. Wow. Iya, jadi yang lebih aman lagi tuh kalau OTT sih Kak. Maksudnya menangkap tangan ya, seperti kayak lagi di gitu, hotel gitu ya. Lagi pakai baju atau apa gitu. Ada tindakan asusila yang bisa kita jadikan bukti gitu. Satu foto, video gitu kan, chat. Nah itu yang paling tepat banget tuh yang pas ketangkap lagi perbuatan asusila. Jadi maraknya kasus penggerbekan di hotel-hotel itu ya sebagai bukti ya. Betul. Sebagai pencarian alat bukti. Betul. Dan untuk itu kami laporkan ke kepolisian di mata hukum untuk dijadikan alat bukti. Justru itu untuk dilaporkan pidananya di pasal 284 itu. Tapi kan gini kan, prosesnya rumah tangga ini, karena gue bukan orang hukum ya. Kalau prosesnya perceraian kan di pengadilan agama. Tapi kalau zina ini di pengadilan. Kalau perzinahan ini kan kita laporkan secara pidananya Kak. Oke. Pidananya. Jadi dan lapornya itu kita juga cuma misalkan gini, ada istri, pasti kita kan ngasih tahu dulu kayak layaknya orang mau bercerai kan gitu. Ibu ini yakin mau bercerai? Ini kita tanyakan juga. Ibu yakin mau melaporkan suami? Anak-anak bagaimana? Nanti kalau rame ke media, pekerjaan suami bagaimana? Jadi ada hal memang yang harus kita ada fungsi nasihatnya juga ya guys.
Jadi kita tanyakan dulu gitu Kak, hal-hal yang memang itu kan penting ya buat masa depan. Betul. Ada juga memang yang banyak ya Kak, banyak klienku itu akhirnya nggak jadi untuk lapor. Karena tidak mau suaminya di penjara. Di penjara dan nafkah anak-anak. Takut nafkah anak-anak itu tidak ada gitu. Oke, banyak jadi kasus yang akhirnya berakhir dengan damai. Padahal sudah terbukti berzina. Betul. Tapi dengan alasan tadi anak-anak dan nafkah, mereka akhirnya membatalkan laporannya. Betul, tapi di situ si suami bikin komitmen agreement. Jadi pernyataan. Di depan lawyer? Di depan lawyer, dia bilang pernyataan. Tapi rata-rata sih alhamdulillah ya, selama ini yang cerita-cerita nggak ada cerita-cerita yang nangis-nangis lagi sih Kak, maksudnya setelah damai. Itu zina. Pertanyaan gue ya, kalau tidak terbukti berzina, tapi misalnya terbukti chatting. Enggak. Gue, kalau gue punya simpenan, gue transfer duit ke simpenan, memberikan nafkah kepada simpenannya. Itu termasuk pidana nggak? Nah sebenarnya gini ya Kak, itu kan masuk ke dalam, ini kan suami orang ceritanya. Ya. Ya, itu kan di suatu pernikahan itu ada hak istri, harta bersama. Nah sini sudah dijelaskan gitu kan. Nah di sini maksudnya istri itu kan ketahuan nih dari chat, itu kan udah sebagian besar bukti perselingkuhan ya, walaupun bukan perzinahan, perselingkuhan. Nah itu bisa didamaikan sih Kak, bisa didamaikan. Maksudnya ini gimana nih gitu kan? Kamu tapi kalau gue nggak mau damai gimana? Si suami. Kalau misalnya istri gue nggak mau damai, bukan gue nggak mau damai, istri gue nggak mau damai nih. Iya biasanya dia menunjuk kuasa hukum untuk cari bukti yang lebih dalam Kak. Itu dan baru langkah awal. Dan bisa dipidanakan. Yang bisa dipidanakan itu kan baru langkah awal Kak. Untuk chatting, untuk transferan, itu langkah awal sih Kak. Oke. Menarik ya. Gue nggak berkaca sama diri gue sendiri. Gue cuma mengandai-andai nih Sobat Kompas TV ya. Ya oke. Selanjutnya nih soal nikah siri. Nikah siri ini kan sebenarnya bisa dibilang sering terjadi. Banyak. Sering terjadi. Nah, kita bisa nggak sih menuntut secara hukum gitu? Misalkan terkait dengan pernikahan siri yang terjadi. Misalnya gue tadi lagi-lagi gue nih. Misalnya Ade nikah tanpa sepengetahuan istrinya tapi nikah siri. Kita bisa nuntut Ade nggak? Bisa. Karena kan yang sesuai dengan ketentuan ya kayak maksudnya yang berlaku. Jika Islam itu memang memperbolehkan agama itu memperbolehkan untuk nikah siri. Tapi ada baiknya itu diketahui oleh istri sah. Iya, di muka pengadilan itu istri nikah siri. Tapi kalau tidak diketahui itu bisa jadi pasal perzinahan gitu. Iya, jadi tidak sah. Iya, jadi bisa dibatalkan nikahnya gitu loh. Karena tidak memenuhi syarat sebagai nikah siri justru. Betul ya. Istri sahnya tidak mengetahui. Kan banyak banget terjadi. Nah, gue nih ada pengalaman keluarga gue nih misalnya ya. Tapi dia bukan nikah lagi, tapi dia nikah siri. Orang nikah siri itu terus kemudian dicerai, menuntut harta gonogininya. Boleh nggak dituntut harta gonogini? Kalau nikah siri sih nggak bisa Kak. Nggak ada ketentuan secara hukum ya. Apalagi kan maksudnya gonogini itu kayak misalkan kayak anak, memang punya anak gitu dari punya anak gak? Punya anak misalkan. Punya anak. Nah kalau punya anak itu kayak sesuai ini aja keikhlasan untuk ini ya waris ya jatuhnya. Iya itu jadi kayak buat maksudnya kayak untuk nafkah anak bapak anak aja gitu loh. Tapi untuk menuntut macam-macamnya sih nggak bisa. Nah, kita balik ke pelakor ya. Ini jadi gue yang konsultasi nih, biar banyak ilmunya Sobat Kompas TV, biar kalau ada apa-apa Sobat Kompas TV juga bisa langsung tanya ke Stefania Agustia. Soal menghadapi pelakor, kadang-kadang kan orang itu lebih gampang ngelapor ke sosial media ketimbang ke lawyer dulu atau ke polisi atau kemana lah soal terjadi perzinahan dan lain. Terus kemudian upload di sosial media. Itu kemudian malah justru orang yang ngelapor kena pasal-pasal undang ITE gitu kan. Dan pencemaran nama baik bisa lah gitu-gitu. Pernah nggak lo ngadepin masalah seperti itu? Pernah. Banyak juga, ada beberapa juga gitu. Lo di pihak yang mana nih? Di pihak istri sah. Oh, pihak istri sah. Di pihak pelakor juga pernah. So, bagaimana lo? Gue mau tahu nih point of view lo di kedua-duanya seperti itu. Jadi, apa yang lo lakuin? Jadi kalau di pihak istri sah itu kita aduh ini kok postingannya menghina kan, sedangkan di ITE itu sudah menyebutkan kan tidak boleh menyebutkan nama, menghina gitu kan. Sedangkan kita aja selalu
diduga gitu loh. Kita selalu bikin klausul ke lawan tuh seperti itu gitu kan. Tapi ini dengan terang-terangan, jadi akhirnya dilapor, ya udah kita dampingin aja. Pada endingnya akhirnya mediasi gitu, damai gitu. Akhirnya semuanya mereka damai, cabut laporan. Gitu. Gue lihat dari tadi si Stefania ini cocok jadi pendamai ya. Tapi bagus, it will be nice gitu. Jadi kayak melakukan usaha damai terlebih dahulu ketimbang usaha-usaha yang lainnya. Langkah gitu hukum lebih lanjut. Langkah hukum lebih lanjut gitu. Tadi soal yang tadi belum selesai nih soal ITE. Jadi menurut lo seorang pengacara kasih tips dan trik lah ke sahabat Kompas TV. Jalan yang benar atau enggak lo lapor dulu di sosial media? Enggak. Jadi kalau misalkan gini, lebih baik jangan lewat sosial media ya Kak. Karena maksudnya dari 2 jempol ini bahaya loh. Banyak banget yang laporan kita dampingi gitu kan. Nah jadi kayak bikin foto, ini loh dia si Dewi gitu. Ini pelakor suami saya itu banyak banget gitu loh. Contohnya seperti itu. Nah itu pasti kita kan aduh ini kok kena banget nih gitu kan UTE-nya. Nah di situ si pelakor akhirnya kan nyerang balik karena dia ada penghinaan gitu kan. Bener-bener di sosial media gitu kan. Kalau di grup WhatsApp pun kan kalau misal ada ketentuan juga ke grup WhatsApp kan nggak disebarkan. Jadi nggak bisa disebarkan kalau cuma sekedar private kan kita tetap nggak bisa pencemar nama baik. Nah ini kan disebarkan ke media sosial. Lebih baik maksudnya. Saran lo? Saranku gitu kan. Lebih baik ya kalau memang butuh pendampingan kuasa hukum gitu kan. Lebih baik ya didiskusikan aja sama lawyer. Jadi langkah yang lebih baik dan aman itu bisa dapat advice dari lawyer. Dari jangan sampai maksud tujuan lu untuk sanksi sosial tapi malah justru dapatnya sanksi hukum buat lu sendiri gitu ya. Itu ada cara yang lain pokoknya. Ada cara yang sendiri. Meskipun orang suka yang instan gitu ya. betul. Oke. Mbak, ngomongin soal kasus perceraian juga. Ini jadi banyak banget pertanyaan gue ya. Gak apa-apa deh ya, gak apa-apa ya. Mumpung Mbak Fani lagi di sini. Iya, Pak. Kalau kita udah nikah, kalau kita sudah cerai terus kita menikah lagi gitu, tapi kita masih memberikan nafkah kepada ex-istri, mantan istri. Salah atau enggak? Kan ada anak ya. Kalau ada anak kan nafkah. Kalau nggak ada anak? Kalau anak enggak sih, ada beberapa nafkah aja yang harus dipenuhi, tapi nggak sampai maksudnya nggak sampai setiap bulan gitu, enggak. Ada beberapa anak, jadi kayak ada nafkah idah gitu kan, nafkah mut'ah dan lain-lain. Jadi cuma beberapa bulan aja. Kalau yang belum ada anak, tapi kalau udah ada anak kan itu udah kewajiban. Oke, jadi kalau ex istri udah nggak ada kewajiban ya? Ada, maksudnya beberapa bulan sih ada kan, ada nafkah-nafkah. Selama masa idah tadi iya, kan? Iya betul, ada nafkah. Tapi setelah itu jadi urusan masing-masing. Betul, kalau memang. Iyalah, cerai mau, nafkah juga mau. Tapi harta gono gininya. Takut. Tapi harta gono gininya. Iya, tapi harta gono gininya yang selama dalam pernikahan itu bisa dibagi 2. Tergantung nanti dari bagaimana prosesnya gitu kan. Mendapatkan harta itu. Apalagi kan sekarang aku kan menyarankan untuk para kaula muda gitu yang mau nikah itu wajib bikin perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah. Iya, gitu itu wajib banget. Jadi jangan sampai karena peliknya tuh seperti ini gitu loh, rumah tangga. Kenapa harus perjanjian pranikah? Gue mau dengar. Iya, kalau misalkan gini loh Kak. Jadi perjanjian pranikah itu kan katanya orang tuh masih awam kan, ngapain dia tuh kayak nggak serius sama aku kan gitu kan. Tapi pada posisi sudah menikah tuh kayak kenapa ya aku nggak bikin perjanjian pranikah gitu. Nah karena apa? Bukan sekedar hanya harta Kak yang kita masukkan. Misalkan harta bawaan aku, harta bawaan kakak gitu kan dimasukkan ke dalam surat perjanjian. Tapi ada hak-hak istri dan hak-hak suami, kewajiban istri dan kewajiban suami. Jika hak-hak misalkan seperti ya bisa kita masukkan juga, jangan sampai ada yang mengkhianati atau apa gitu kan. Selama itu tidak melanggar hukum, kata-katanya kita review gitu kan Kak. Sah-sah aja sebenarnya. Nah nanti ketika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi hukum gitu loh. Gitu bisa juga. Jadi tapi bukan jadi sebagai simbol pesimistis terhadap sebuah keberlangsungan pernikahan ya? Enggak. Menurut lo? Jadi mungkin orang di luar sana tuh mikirnya gini, udah pasti cerai nih bikin prenuptial. Iya. Pasti gitu kan. Biasanya kan kayak kalau keluarga tahu, ngapain lo nggak yakin lo bakal berlanjut gitu? Nggak yakin sampai kakek nenek kan. Iya gitu. betul. Karena Indonesia ini masih belum terbuka gitu kan. Tapi pas udah di pernikahan ya itu kan banyak masalah lagi Kak. Masalahnya nggak cuma kita tidak tahu permasalahan apa yang akan timbul. Nggak cuma sekedar harta bawaan. Tapi perjanjian pranikah ini berlaku untuk kedua belah pihak saja atau dengan keluarganya juga? Nggak, kedua belah pihak saja.
Kalau berkaitan dengan keluarga bisa nggak? Iya kan. Karena kan perceraian konon katanya juga disebabkan oleh keluarganya. Itu banyak, karena kan gini Kak, polemik rumah tangga itu nggak cuma sekedar ekonomi, nggak cuma sekedar pelakor, tapi bisa jadi mungkin pihak ketiganya itu dari mertua, dari ipar, adik ipar, kakak ipar, itu banyak gitu. Jadi maksudnya menikah itu kan nggak cuma sekedar dua insan yang bersatu, tapi dua keluarga yang bersatu. Itu bisa jadi polemik juga rumah tangga di kedepan hari. Oke. Jadi buatlah perjanjian pranikah, guys. Bisa. Tapi bukan berarti lo pesimis sama Betul. hubungan lo, tapi lebih kepada antisipasi setelahnya. Bagus sih, ya. Tapi kalau friends with benefit nggak bisa buat nggak bisa. perjanjian. FWB. Iya, FWB nggak bisa ya. Apalagi living together nggak bisa. Ya harus nikah dulu secara sah gitu ya. Ini ada pertanyaan juga nih dari titipan dari kreatif di depan ya. Kalau suami utang katanya, apakah itu jadi tanggung jawab seorang istri juga? Dalam rumah tangga ya Kak, selama dia nggak bikin perjanjian pranikah, jadi apapun itu ditanggung bersama. Selama dia tidak bikin perjanjian pranikah. Berarti di perjanjian pranikahnya harus mencantumkan bahwa kalau ada terkait dengan utang piutang bukan menjadi tanggung jawab. Bisa juga dimasukkan. Oh gitu. Dan kayak misalkan kayak suami ini kan mengutang KPR gitu kan. Ada juga yang istri polemik rumah tangga tuh macem-macem gitu ya Kak. Misalkan aku tuh uang bulanannya berkurang banyak karena bayar cicilan KPR. Jadi memang istri ini tidak mau menanggung. Padahal kan dalam masa pernikahan utang piutang itu jadi tanggung jawab bersama. Gitu. Oke. Detail juga ya ternyata perjanjian pranikah ya. Gue baru tahu nih. Oke, mumpung belum nikah maksud gue. Nanti abis ini Adi buat draftingnya. Oke, pertanyaan gue sekali lagi tentang apa namanya, kalau pelakor hamil nggak dinikahi. Iya, jadi misalnya kalau pelakor hamil nggak dinikahin itu pasti kan apa dijanjikan nikah gitu sama si. Wajib nggak dinikahi? Enggak. Kok ngeri banget ya? Seneng dong. Tapi tidak untuk dicontoh. Oh, tidak untuk dicontoh. Iya, tapi tidak kudu dicontoh. Jadi ingat para pelakor di luar sana, kalau lo nikah tidak ada kewajiban untuk kalau lo hamil tidak ada kewajiban untuk dinikahi. Tapi tidak dicontoh untuk para laki-laki. Tidak dicontoh untuk para laki-laki. Makanya hati-hati. Jangan ujuk-ujuk lo jadi pelakor gitu. Tapi ada nggak kasus kayak gitu? Yang hamil? Ada. Baru masuk beberapa hari yang lalu di Instagram, di DM. Jadi hamil sama suami orang. Oke. Kayaknya banyak sekali ya pertanyaan. Kasihan Mbak Fani kalau banyak pertanyaan nanti nggak ada yang DM lagi. Tapi lo mau kasih nasihat apa nih? Kalau sekarang kan lagi banyak kasus perceraian, betul. banyak tadi kasus pelakor juga, utang piutang gitu terhadap keluarga di permasalahan keluarga di negara kita yang tercinta ini. Iya, utang piutang sih banyak tuh Kak. Apa yang mau lo sampaikan ke masyarakat dan warga sana? Kalau untuk para perempuan, kaum wanita gitu, jangan kita selalu ada di posisi kaum yang lemah. Tapi kita harus berani speak up apapun yang terjadi, even itu KDRT gitu kan. Terus gitu hak-haknya yang misalkan suami tidak memberi nafkah, tapi dia pun anak di rumah juga nggak ada yang, itu banyak banget ternyata Kak. Jadi istri tuh jadi tulang punggung keluarga, anak pun tidak ada yang ngurus di rumah. Karena memang kesulitan untuk membayar orang di rumah gitu kan untuk menjaga anak-anaknya. Jadi jangan pernah takut untuk bersuara, karena perempuan sekarang itu tidak lemah. Gitu. Jadi speak up guys. Jadi speak up dan aku ada untuk wanita di Indonesia. Wah, keren. Terima kasih banyak Mbak Stefania udah datang ke studio Digital Kompas TV. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya boleh Mbak konsultasi di Instagram? Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Jangan lupa Sobat Kompas TV untuk saksikan konten kode lainnya. Sampai jumpa.